Kurcaci ekonomi dan pom bensin dengan bom atom baru-baru ini menjadi olok-olokan baru dari Barat yang ditujukan kepada Rusia, yang cukup menggambarkan betapa depresinya mereka saat ini. Perkataan tersebut keluar dari mulut seorang kepala diplomasi Eropa, yaitu Josep Borrell. Namun kenyataannya, yang mereka sebut sebagai pom bensin justru mampu menciptakan senjata yang masih belum mampu diproduksi oleh Amerika Serikat. Ya, itu adalah senjata hypersonic yang membuat Amerika dan sekutunya sangat khawatir. Kekhawatiran Amerika ini cukup mendasar, mengingat percobaan mereka untuk dapat menciptakan senjata ini pada bulan Maret 2023 tidak berhasil. Dan terbaru, di tanggal 19 Agustus 2023, mereka kembali melakukan uji coba prototipe rudal hypersonic ini. Dan anehnya, tidak pernah ada klarifikasi dari percobaan itu, yang artinya semua orang dapat mengetahui hasilnya. Jika mereka berhasil, sudah pasti seluruh surat kabar akan dipenuhi tentang tulisan keberhasilan mereka. Sedangkan untuk sebutan kurcaci ekonomi yang ditujukan kepada Rusia, Rusia justru telah melampaui Jerman dalam hal PDB, menjadi negara nomor 1 di Eropa dan negara kelima dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan lagi-lagi, olok-olok dari Barat berbanding terbalik dengan situasi yang ada. Ketertinggalan teknologi Barat ini tampaknya coba mereka tutupi di Ukraina, di mana menurut Scott Ritter, Amerika tidak memasuk jenis senjata tertentu ke Ukraina karena mereka takut Rusia akan mengetahui bahwa peralatan terbaik dari Barat sebenarnya tidaklah sebagus itu. Ini dibuktikan dengan banyaknya tank-tank Barat yang hancur di front Zaporozhye. Ini sudah menjadi setengah bukti tangisan NATO, karena NATO terbiasa dengan doktrin bahwa mereka besar, berani, memiliki peralatan yang canggih, dan terbaik di dunia. Mereka menyembunyikan fakta bahwa seluruh peralatan yang mereka berikan kepada Ukraina sebenarnya hanyalah sampah, yang mungkin T-90 Rusia 4 kali lebih baik dari tank-tank mereka yang dikirim ke Ukraina. Fakta yang mereka sembunyikan adalah cara mereka untuk meredam tingkat kepercayaan diri Rusia, agar mitos tentang keunggulan teknologi yang dimiliki Barat tidak luntur. Dan sejujurnya, Barat yang kita kenal selama ini memiliki keunggulan teknologi. Hari ini mereka sudah tidak ada lagi, kata Scott Ritter. Fakta menyedihkan ini bahkan telah dikeluhkan oleh pejabat di Washington, yang mengatakan bahwa daya saing Amerika Serikat dalam bidang teknologi penting telah melemah, sehingga menimbulkan resiko terhadap perekonomian dan keamanan nasional, kata Jake Sullivan. Sementara itu, kebuntuan Ukraina dalam serangan balasannya diprediksi akan semakin dipersulit dalam 4 hingga 6 minggu mendatang. Karena saat itu, musim hujan akan menjadi masalah baru bagi peralatan-peralatan Barat yang dikirim ke Ukraina. Dan semua orang akan segera melihat aksi tank Leopard, Challenger, dan Abrams yang akan terjebak dalam kubangan lumpur. Di saat yang sama, beberapa pakar militer Amerika terus membual dan mendesak Zelensky untuk sesegera mungkin mengerahkan pasukan cadangan terakhirnya jika ingin mencapai Melitopol atau menerobos koridor ke Crimea. Mereka percaya bahwa Ukraina akan mampu bergerak maju meskipun hanya 10 hingga 15 km di musim dingin atau musim semi nanti. Di sisi lain, di Amerika, mereka terus mencari siapa yang bertanggung jawab atas kebuntuan di Ukraina. Bahkan dengan menuduh Ukraina sekalipun, Ukraina dituduh memberikan informasi yang menyesatkan tentang formasi militernya dan menuntut agar Zelensky memindahkan pasukan siap tempurnya dari front timur ke front selatan di Zaporozhye. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam melakukan operasi darat besar-besaran menjadi alasan berat lainnya atas kegagalan itu. Serangan balasan Ukraina yang berlangsung hampir 3 bulan lamanya terus mengalami kegagalan. Peralatan Barat yang diiklankan dengan gagah sekalipun belum mampu memecahkan masalah ini, yang justru menjadi kendaraan menuju alam baka untuk para prajurit Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahkan ikut terkejut dengan tujuan komando Ukraina dan mengatakan, "Kadang-kadang saya melihat apa yang dilakukan mereka dan saya mendapati kesimpulan bahwa mereka seperti bukan orang-orang Ukraina. Mereka dilempar ke ladang ranjau di bawah serangan artileri kami. Dengan kenyataan seperti itu, mereka tampaknya bukan bagian dari warga negara Ukraina lagi." Garis pertahanan yang diciptakan Rusia telah menjadi hambatan serius bagi serangan balasan Ukraina. Pada bulan Juli lalu, Mikhail Podolyak, penasehat kepala kantor Zelensky, mengatakan bahwa serangan itu bergerak lebih lambat dari yang diinginkan. Menurutnya, permasalahan utama adalah ranjau Rusia dan kurangnya logistik. Dan kini, beberapa pengamat mulai mencium rencana Barat yang sedang memaksa Ukraina secara halus untuk segera menghentikan penggunaan tank Barat.
dan beralih menggunakan tank T-64 lama. Alasannya tentu, karena akan terlalu mahal jika tank-tank barat harus hancur di ladang ranjau Rusia. Rencana ini juga dikatakan oleh beberapa penasihat militer Ukraina yang mendesak Ukraina untuk menggunakan tank T-64. Karena menurutnya, itu lebih murah untuk dibuang. Dan nantinya tank Leopard dan Abrams baru akan digunakan jika terjadi terobosan di wilayah ranjau Rusia. Zombie mana yang akan mengendarai T-64 itu? Apakah Anda dapat membayangkan jika Anda yang terpilih? Pakar militer lainnya, Marina Myron, ikut menyetujui gagasan itu dan mengatakan bahwa menggunakan tank barat dalam kondisi saat ini sangatlah berbahaya. Rusia tidak akan kesulitan menemukan dan menghancurkan mereka karena kondisi geografis wilayah tersebut. Kita beralih ke beberapa pakar militer Rusia. Menurut beberapa pakar militer, Rusia telah mempersiapkan dirinya dengan baik akibat pengumuman yang dilakukan Zelensky sebelum serangan balasannya, yang sebenarnya itu tidak perlu. Rusia akhirnya dengan cepat membuat garis pertahanan yang kuat sejak awal Juni, di mana angkatan bersenjata Rusia membentuk parit-parit berkilo-kilometer, ladang ranjau, lubang jebakan tank, dan berbagai jebakan logistik di wilayah Kherson dan Zaporozhye. Situasi ini menjadi semakin rumit bagi Ukraina karena tuntutan dari Barat untuk menyelamatkan peralatannya. Bukannya tanpa usaha, Ukraina juga berusaha menembakkan amunisi ke ladang ranjau dan menciptakan sebuah lorong yang digunakan sebagai jalur terobosan selebar 30 hingga 40 meter. Namun jalur sempit itu tidak akan mudah bagi Ukraina. Apalagi Ukraina tidak memiliki superioritas di udara yang hanya akan menjadi sasaran empuk bagi serangan udara dan artileri Rusia. Negara-negara Barat tampaknya masih bersikeras untuk menyimpan senjata-senjata terbarunya dan terus membiarkan infanteri melakukan serangannya dalam kelompok-kelompok kecil. Ini tidak mengherankan, karena Washington akan lebih mengkhawatirkan citra industri militernya dibanding Ukraina.